Tips pemula 5 cara penulis membuat konten pilar di YouTube. Belajar bersama bisa. Tahukah kamu apa paling menyiksa bagi pemula saat mulai nge-YouTube? Adalah bingung saat mulai membuat channel. Belum lagi harus membuat konten apa. Demi jeritan isi minda para penulis dan konten kreator yang terus saja ingin mencoba walaupun pusing 7 keliling. Adalah kamu tidak perlu ngambek apalagi becek-becek HP atau PC. Mending berkomunitas manja aja biar tidak merana. Sebelum pembahasan lebih jauh, ada perbedaan antara penulis dan kreator. Meskipun berbeda namun memiliki persamaan, yaitu sama-sama membuat karya. Perubahan perilaku pengguna sering membuat para penulis mengeluh. Orang sekarang lebih sering menonton video daripada membaca. Benarkah? Sebenarnya hal itu masih bisa diperdebatkan. Tersebab keduanya adalah hal berbeda. Masing-masing memiliki potensi dan selera tersendiri. Kendati demikian, jika bisa berkolaborasi, kenapa tidak? Materi kali ini khusus untuk para penulis dan pegiat literasi yang ingin merambah ke dunia YouTube atau konten kreator. 1. Membuat channel yang menarik. Pengalaman di kelas komunitas, sebenarnya hampir setiap orang memiliki akun YouTube. Membuat channel sebenarnya sangat mudah, tinggal merubah akun menjadi channel. Masalahnya adalah saat nanti mengisi channel, menjadi bingung, tidak terkonsep, dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Tersebab itu, penting memahami topik apa yang nanti akan kamu suguhkan di channel tersebut. Siapa target audiensmu? Saran, lakukan yang bisa membuat kamu bahagia, misalnya hobi atau passion. Bayangkan apa yang akan kamu lakukan dalam 10 tahun ke depan, sehingga ke depannya kamu konten tidak ada beban, karena memang kamu suka melakukannya. Buat beberapa nama sugesti channel. Kemudian pilih salah satu sesuai hatimu. Tenang saja, satu email itu bisa membuat beberapa channel di YouTube. Anggap satu channel itu sebagai latihan atau menyalurkan hobi terlebih dahulu. Ingat, jangan terlalu kebanyakan berpikir. Langsung aksi, sisanya perbaiki sambil jalan. Setelah membuat nama channel, kemudian lengkapi foto profil atau logo, foto sampul, handle, dan seterusnya. Menulis setiap hari tentu boleh saja untuk mengasah kemampuan kamu menulis. Namun tentu saja tidak cukup. Karena jika kamu menulis itu saja, artinya jalan di tempat, tidak ada progres. Demikian pula jika ingin konten di YouTube. Jika asal posting tanpa konsep yang jelas, ya salam. Hasilnya kemungkinan besar juga tidak jelas. What? 2. Buatlah konten original. Bagaimana sih membuat konten original? Adalah membuat konten karyamu sendiri dan tidak mengambil karya orang lain. Jikapun melakukan kurasi, maka ikuti pedoman komunitas atau aturan-aturan yang berlaku. Saran bagi pemula, lebih baik menulis atau membuat konten dari keresahan-keresahan diri sendiri, pengalaman pribadi, atau hobi. Cari proyeksi-proyeksi dalam minda, kemudian tuangkan dalam bentuk karya sesuai karaktermu sendiri. Demikian konten akan lebih menyenangkan dan tidak ada beban. Kenali dirimu sendiri, gali proyeksi-proyeksi itu dan temukan. Setelah ketemu, selanjutnya ekspos secara konsisten dan jadikan itu pembeda abadimu, di mana para khalayak akan mengingat atau mengenalmu. Saat semua syarat terpenuhi, kamu nantinya bisa mengajukan monetisasi dan bisa menjadi passive income. 3. Buatlah judul yang memikat. Sebuah judul yang memikat tentu berpeluang besar untuk mendulang interaksi audiens dan berpeluang mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube. Kendati demikian, bukan berarti kamu bisa membuat judul yang menipu, apalagi tidak sesuai dengan isi. Justru, audiens akan meninggalkanmu. Judul dan isi harus sesuai. Kata tepat di sini adalah kata kunci yang memiliki volume pencarian atau
segala sesuatu hal yang unik, baru, fresh, dan memiliki value. Bagaimana cara riset keyword untuk judul sudah ada di pembahasan sebelumnya. Lewat judul ini kemudian dikembangkan menjadi konten baik berupa opini ataupun cerita. Tulis dulu, kemudian dibuat konten. 4. Buatlah thumbnail yang menonjol. Adalah thumbnail yang menggambarkan isi konten. Jangan karena hanya ingin mendapatkan viewer melejit kemudian fotonya menipu. Jika itu kamu lakukan, mungkin akan viral. Tapi selanjutnya kamu akan ditinggalkan oleh audiens. Bahkan bisa jadi akun atau channelmu bisa di-ban oleh pihak YouTube. Oleh karena itu, buatlah thumbnail yang menonjol namun tetap sesuai dengan isi. Gambar menonjol, ada ekspresi dan sesuai isi, biasanya berpeluang menarik banyak interaksi audiens. 5. Buatlah isi yang kaya informasi, adanya nilai, dan tidak mudah basi. Pesan-pesan nilai kebaikan lewat kontenmu. Apalagi sesuatu yang kaya informasi, adanya nilai, fresh, dan tidak mudah basi. Apa maksud tidak mudah basi? Adalah sebuah konten yang sekiranya dibutuhkan dari waktu ke waktu atau selalu relevan. Bukan tidak boleh membuat konten viral atau yang sedang tren. Justru boleh, bahkan jika mampu harus. Namun yang viral biasanya tidak akan bertahan lama. Berbeda dengan konten pilar yang selalu informasinya relevan dari waktu ke waktu. Kendati demikian, kamu bisa membuat keduanya, baik konten yang tren atau sedang viral dan konten pilar. Bungkus aja keduanya. Format editing video. Isi disampaikan secara jelas, lugas, tegas, dan terukur. Lalu cepat, juga jangan dipanjang-panjangin untuk menambah durasi video. Rumus, judul, thumbnail, klip channel, isi, penutup. Selanjutnya melakukan revisi dan editing video hingga finish. Belum memposting karyamu di YouTube, pastikan semuanya sudah siap saji. Pelajari juga apa yang diinginkan pihak YouTube. Setelah dirasa semuanya sudah siap, maka silahkan ngonten. Gerak aja dulu, perbaiki kemudian. Salah tidak mengapa, bisa diperbaiki. Gagal bisa diulangi, jatuh bisa bangun lagi. Bagaimana sahabat belajar bersama Pisa? Punya pertanyaan lain? Yuk diskusikan di sini. Terima kasih.